Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Kita masih membicarakan tentang ta'addud az-zawjat, beristri lebih dari satu. Ulama sepakat bahwa boleh atau Islam bolehkan menikah dengan lebih dari satu istri dan tidak lebih dari 4 istri, dengan syarat harus bisa adil. Ada ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa berbuat adil. Dalam surat An-Nisa ayat ke-129, yang kemudian ayat ini biasanya dijadikan dalil oleh orang-orang yang tidak setuju dengan poligami. Ayatnya berbunyi seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Dalam surat An-Nisa 129. Ayat ini artinya kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara wanita-wanita walau harastum, meskipun kamu telah mengupayakannya. Nah, kalau syaratnya itu harus berbuat adil, sementara ayat ini mengatakan kalian tidak akan bisa berbuat adil, berarti tidak boleh. Nah gitu tuh. Nah, orang yang memahami ayat ini sebagai dasar tidak boleh lebih dari satu, itu tidak paham asbabun nuzulnya ayat ini. Asbabun nuzulnya ayat ini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membagi atau menggilir istri-istrinya, itu beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talimni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah yang bisa aku bagi, yang aku mampu melakukannya. Jangan aku dibebani dengan sesuatu yang aku tidak mampu melakukannya. Kemudian turun ayat itu, lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan bisa berbuat adil meskipun telah kamu upayakan. Nah, ulama-ulama ahli tafsir menafsiri bahwa adil di sini dalam ayat 129 surat An-Nisa ini, adil yang dimaksud bukan adil pembagian materi yang bersifat fisik, tapi yang tidak bisa berbuat adil itu adalah perasaan hati. Karena hati itu yang menguasai Allah. Sekarang ukurannya kecintaan, ukurannya perasaan itu apa? Apakah di kilo, ditimbang, diliteri? Tidak ada. Jadi perasaan itu pasti perasaan istri yang pertama kepada istri yang pertama yang usianya 60 tahun dengan istri kedua yang usianya 30 tahun pasti berbeda.
Meskipun dalam membagi waktu sama. Ini 2 hari, di sini 2 hari. Belanjanya sama. Umpamanya iki 50.000, ya iki 50.000 misalnya. Tapi dalam masalah hati, perasaan tidak bisa. Meskipun sama-sama 2 hari, di situ 2 hari, ya tetap perasaan cinta itu tidak bisa sama. Nah, itu yang dinafikan oleh Allah dalam ayat ini. Sehingga ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ayat surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-3 dan 4 itu. Tidak ada pertentangan. Karena adil yang di awal itu adalah adil dalam pembagian yang sifatnya materi dan sifatnya fisik. Tapi adil dalam ayat ini adalah adil yang sifatnya immateri, perasaan, cinta, dan seterusnya. Itu kan tidak ada ukurannya, ya. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara 2 ayat itu. Jadi kalau ada yang berdalil bahwa tidak ada poligami, dalilnya adalah ayat ini, sampean bantah seperti itu. Bahwa ayat ini adil yang dimaksud di sini adalah adil yang berkaitan dengan perasaan. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan hikmah. Kenapa kok Islam itu membolehkan ta'addud az-zaujat atau poligami? Ada banyak hikmah, ya. Kita mulai dari yang pertama. Hikmahnya diperbolehkannya ta'addud adalah bahwa ta'addud atau poligami itu rahmatullahi bil insani wa fadluhu alaihi. Jadi yang pertama rahmat dari Allah, keutamaan dari Allah yang diberikan kepada manusia, ya, dengan menikah atau boleh menikah lebih dari 1 istri, wa qasrihi ala arba'in, tapi dibatasi hanya 4. Ya, boleh. Kalau mampu dan bisa berbuat adil syaratnya. Kalau seandainya dia itu tidak mampu, maka berdosa kalau dia itu memaksakan diri untuk lebih dari 1. Bahkan seandainya menikah dengan 1 istri saja tidak mampu, maka tidak dianjurkan untuk menikah. Enggak mampu kok. Kenapa? Nanti takut mendolimi istrinya. Ya. Tapi kalau mampu, finansialnya mampu, yang lain-lain mampu, silahkan. Agama membolehkan. Boleh, bukan merintah. Boleh, bukan perintah. Kadang-kadang ada yang diperintahkan, kok untuk memerintahkan nikah lebih dari 1. Tapi dibolehkan. Berarti tidak dilarang. Yang kedua, hikmah yang kedua, anna lil islami risalatun insaniyatun ulya kullifal muslimuna an yanhadu biha wa yaqumu bitablighiha linnas. Bahwa Islam ini adalah risalah insaniyah, risalah kemanusiaan yang tinggi yang dibebankan kepada setiap muslim untuk bangkit dengan risalah ini dan menyampaikan kepada orang lain. Ya, disampaikan kepada orang lain. Nah, tidak akan bisa bangkit dengan mengangkat risalah ini kalau kita tidak punya kekuatan daulah, suatu wilayah, suatu kekuasaan. Kalau kekuasaan itu tidak ada, tidak mampu kita menyampaikan risalah. Kan duwe pemimpin, kan duwe wali-wali, wakil-wakil maksudnya, ya, kan duwe tentara. Tapi kalau daulah itu didukung oleh perangkat-perangkat yang komplit,
ada tentaranya, ada ahli ekonominya, ada ahli pertaniannya, ada kedokterannya. Semuanya komplit, wah itu bisa menjadi negara yang kuat. Untuk mengisi pos-pos tersebut butuh SDM, butuh orang. Ya. Nah, salah satu agar SDM kita itu banyak, cepat banyak, yang mampu mengisi pos-pos tentara atau perusahaan-perusahaan atau perdagangan atau yang lain, di antaranya adalah menikah lebih awal atau ta'addud tadi. Kalau menikah sudah terlambat, usia 40 baru menikah, dua anak lurus, bengek, sudah nggak kuat membiayai, apalagi nambah lagi 3 anak, susah. Makanya dianjurkan menikah dini. Itu dianjurkan kalau memang sudah siap. Atau yang kedua, agar SDM kita ini banyak, tadi ya, dengan ta'addud atau poligami. Istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 7, istri ketiga anaknya 5, wis piro Pak? Ya, 17. Subhanallah, SDM. Anak dari istri pertama ono dari dokter, ono tentara, iki ono sing insinyur, iki ono sing perawat. Subhanallah, satu keluarga orang-orang sukses. Sampai ojo mikir sing gak enak sih, sing enak sih. Wah, anak 17 gelandangan kabeh. Lah, kowe lak mikir sing gak enak iku. Mikir sing enak. Ya, kita optimis Allah akan pasti kasih jalan. Ya. Nah, saya kemarin heran membaca ada di Amerika itu anaknya 17, sedang hamil anaknya ke-18. Kok yo ono Amerika anake sakmono kae itu. Itu satu istri loh, Pak. Lu coba ning duwe 3 gitu. 17. Piro, Pak? Subhanallah. Iya toh? Ya Allah. Tuh, jadi salah satu adalah untuk itu. Ada peneliti dari Jerman yang meneliti tentang kesuburan wanita-wanita Islam atau Timur Tengah dan termasuk Indonesia ini ya. Ya, syarak al-Islami itu. Artinya ya dari mulai negara-negara Islam lah, ya termasuk Indonesia. Itu kesuburannya luar biasa. Diteliti pada tahun 1936. Kata dia, dan dengan banyaknya SDM seperti itu, kata siapa ini, Bull Smith, ya, Islam itu akan menjadi kuat. Dia menulis buku judulnya Al-Islamu Quwwatul Ghad. Islam itu akan menjadi kekuatan masa depan. Salah satu yang mendukung kekuatan Islam itu adalah banyaknya SDM yang dimiliki oleh negara Islam. Saking takutnya Barat kalau Islam, anak-anak orang Islam kuake-ake, kemudian ada program bagaimana supaya tidak banyak-banyak. Dibikinkan alat-alat kontrasepsi, ya, dengan berbagai cara. Supaya apa? Jika ake-akean memang Islam. Sementara di Singapura aja, Singapura tetangga kita, pemerintahnya itu kalau ada keluarga yang melahirkan bayi, itu subsidinya full. Jika hadiah, jika itu kok onong ini, itu kok onong ini. Di Jerman, siapa yang bisa hamil warga Jerman kemudian melahirkan, itu dapat bantuan yang luar biasa dari negara. Nah kita bantuan opo ae sarungi bapak ini disuwek kok. Gombal-gombale bapak ini disuweki kanggo popo.
Mana bantuan dari pemerintah? Ya toh? Mereka itu ketakutan dengan perkembangan umat Islam. Dia mengatakan bahwa kekuatan umat Islam itu terdiri dari 3 hal. Atau muqawwimatul quwwah. Penunjang kekuatan Islam itu ada 3. Yang pertama, fi quwwatil islami kaddini wa fil i'tiqad. Jadi kekuatan i'tiqadnya umat Islam itu luar biasa. Beda dengan kekuatan i'tiqadnya orang-orang selain Islam. Orang Nasrani misalnya, di beberapa negara Eropa itu i'tiqadnya itu gak patek nempel no ati. Kalau mereka itu beragama Nasrani yang sekedar sebagai formalitas saja. Makanya banyak gereja-gereja yang kemudian sekarang dikontrakkan kosong, timbangannya nganggur dikontrak no wae. Jangan sampai mujahidin dikontrakkan. Kenapa? Karena nggak ada generasinya. Yang ada pun i'tiqadnya tidak ada di Eropa. Ya. Ada lagi keunggulannya wafi mutulihi. Islam itu punya nilai-nilai yang luhur, yang luar biasa. Akhlaknya umat Islam itu luar biasa. Ada lagi fi ta'akhihi baina mukhtalifil jins. Persaudaraan Islam itu yang kuat. Itu akan membuat umat Islam itu semakin kuat. Makanya antara dulur muslim iku sing akur, jangan belengkerean terus. Ya. Apalagi sebentar ini ada BLT. Biasanya itu pemicu ketidakakuran antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama, penyokong kekuatan Islam. Yang kedua, wa fi wafrati masadir tharwa at-tabi'iyyah. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam itu luar biasa. Minyaknya Amerika itu sebagian besar masih dipasok dari Timur Tengah. Sekarang harga minyak sampai 100 berapa Pak? 120 ke atas. Kemarin saya lihat di TV itu 130 per barel. Itu negara Islam seandainya kalau bisa mengontrol ekonominya itu kipas-kipas tok. Apalagi kalau punya kekuatan. Misalnya orang Amerika macam-macam nggak tak kering lengo loh. Ya, kono kan duwe lengo iku duwe tank gak iso mlaku. Duwe helikopter gak iso ngayang. Punya sepur mandek wae. Arep apa kon? Aja dikirimi Amerika itu. Subhanallah. Itu minyak. Belum yang lain. Dari Sudan itu ada emas, dari Indonesia ada emas di Papua. Ya. Yang emas, kandungan emasnya itu ada yang bilang nomor 1 di dunia, ada yang bilang nomor 3 di dunia, kandungan emas yang ada di Papua. Ya, siapa pemiliknya? Orang Amerika. Jadi dikeruk, dibawa ke sana. Kita dikasih ampas-ampas saja. Dan itu pun sudah berterima kasih, terima kasih. Matur nuwun dikai ampas itu. Kekayaan alam luar biasa. Mesir, pertanian Mesir, Sudan itu juga subur. Nah, ini menjadi kekuatan saja nih. Cuman umat Islam belum bisa mengelola dengan baik. Kilang-kilang minyaknya dikuasai oleh orang luar, tembaga-tembaganya dikuasai oleh orang luar, tambang emasnya juga dikuasai oleh orang luar, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini dikuasai oleh umat Islam sendiri, pasti berdiri. Tak usah mendatangkan perusahaan dari luar negeri. Wah, itu luar biasa. Tapi wis kadung, misalnya Saudi sudah kadung kontrak kerja dengan Aramco. Ya,
perusahaan pengeboran minyak antara Amerika dengan Saudi. Itu kekuatan yang kedua. Nah, kekuatan yang ketiga, di samping tadi persatuan umat Islam, nilai-nilai Islam, kekayaan umat Islam adalah khusubatin nasal al-bashari ladal muslimin. Jadi suburnya pertumbuhan penduduk negara-negara Islam. Dan itu sangat dikhawatirkan. Jadi kalau orang Islam itu banyak, masih nggawa celurit pun wae lho. Ya. Itu menakutkan dunia. Ojo maneh nggawa mortir. Jangankan bawa kanon. Nggawa pecut pun ae wakeh iku lho ya. Seperti kita dulu berjuang orang-orang tua kita dulu dengan bambu runcing. Itu ditakutkan. Makanya kata peneliti dari Jerman ini, qala idza istama'at hadhihi al-quwwah ats-tsalatsah fata'akhal muslimuna ala wahdatil aqidah wa tauhidillah wa 'adat sarwatu tabi'iyyah hajatun tazdadu adaduhum kana al-khatar islami khataran munziran bi fana'i Eropa. Sampai dia mengatakan, kalau kekuatan ini terkumpul ya dengan baik oleh umat Islam, maka itu menjadi ancaman yang luar biasa bagi Eropa dan Amerika. Itu dikatakan oleh seorang peneliti dari Jerman tahun 1936, sebelum kita merdeka. Sudah dikatakan seperti itu. Ya. Ya. Itu yang hikmah yang kedua. Ya. Hikmah yang ketiga diberikannya ta'adud adalah ad-daulah sahibatur risalah. Kathiran ma tata'arradu li akhtaril jihad fatafaqqada adadan kabiran minal afrad. Bahwa negara atau daulah atau kekuasaan itu menjadi penyokong utama risalah ini. Banyak ketika orang itu memperjuangkan risalah ini, kemudian berjihad di jalan Allah, banyak yang terbunuh. Kalau laki-laki ini banyak yang terbunuh, berarti banyak istri-istri, wanita-wanita yang tidak punya suami. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa kalau kemarin ada bapaknya yang mencarikan nafkah, mbok becak, mbok marung, saiki wis kaono. Siapa yang menjadi penanggung jawab? Wala budda min riayati aramil haula'i alladziina istashhadu. Harus ada, ya, harus ada yang ngurusi para janda-janda, orang-orang yang terbunuh itu, yang mati syahid itu. Nah, wala sabila ila husni riayatihinna illa bitazwijihinna. Tidak ada cara yang terbaik untuk merawat atau memperhatikan janda itu kecuali menjadikan dia itu istri bagi suami, ya, atau istri kedua atau ketiga. Kalau riayah, ya, perhatiannya itu hanya sekedar dikasih. Oke lah, dari sisi materi mungkin cukup. Tapi istri itu butuh perhatian, wanita itu butuh kasih sayang, wanita itu juga butuh perlindungan. Terus gak usah macam-macam, tak jatah weh sak minggu piro iki. Aku senjata kono, aku senjata kono. Iya, oke lah. Kalau sisi materi cukup, karena ada yang menjatah. Tapi bukankah wanita itu juga makhluk Allah yang butuh kasih sayang, yang butuh perhatian, yang butuh perlindungan, ya. Nah, tapi kalau dengan menjadi istri seseorang bisa terlindungi, ya, walaupun konsekuensinya tadi bergiliran. Istrinya Nabi itu memang dekat-dekat, jadi gilirannya nggak susah, nggak ada numpak bis barang, ya, jadi tetanggaan saja, si ciluru telu apa pinggir masjid.
Gilire yo gampang. Tapi nek sampean adoh sitoke nang Malang, sitoke Surabaya, sitoke nang ngene kono Tuban. Wah. Iki entek-entek duwe nang dalan. Ya. Nah, kalau bisa deket-deket ya, relatif murah biayanya, gak butuh becak barang. Ya. Wah, iki lah padha karo ngongkon ngene iki ya. Yang keempat. Oh ya, gandengan yang ketiga tadi. Jadi di samping merawati janda-janda juga bisa menjadi solusi untuk memunculkan generasi baru. Kalau ayahnya suaminya istri ini atau wanita ini terbunuh di medan perang, ya terbunuh, kemudian dinikahi oleh orang lain, dia bisa melahirkan generasi sebagai ganti daripada yang terbunuh tadi. Yang keempat hikmahnya, qad yakunu adadul inathi fi syu'ab min syu'ubi akthar min adadid dhukur. Kadang jumlah wanita di suatu negeri, di suatu daerah itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dan survei di dunia sampai sekarang mengatakan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki, kecuali di negara Cina yang jumlah laki-lakinya seimbang dengan jumlah wanitanya. Selain itu jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Coba kalau saya tidak percaya, be nganggur-nganggur itu sa RT sampean hitungan lanangnya karo wedoke yakin di. Be nganggur-nganggur. Ya. Sampean hitung. Kayak sing tua-tua sampai sing cilik-cilik ini ki sampean hitung. Lanang wedok. Sampean total. Itu pasti banyak perempuannya. Dan salah satu dekatnya hari kiamat itu ketika jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dalam hadis itu dikatakan kalau sudah dekat dengan kiamat, satu laki-laki bandingannya itu ngerawati 50 wanita. Bandingannya 1 sampai 50. 1 dengan 50. Akeh Pak, saya ketiku Pak. Ya. Nah, kalau seperti ini dibiarkan, terus siapa yang menjadi penanggung jawab wanita ini? Saya sering di SMS seorang wanita yang ingin mencarikan jodoh. Yes. Sampai sering jalui, Ustaz, ndongoe sing kepengin oleh jodohku apa Ustaz? Aku repot jawab sampai nomor piro sih aku. Jarene wis ndonga 10 tahun yang lalu sampai saiki lho durung oleh. Saya bilang sampean sabar. Kata dia, "Ya sampai kapan Ustaz saya bersabar? Saya sudah 10 tahun menunggu." Lho kaya sing ngene iki terus ya apa? Ki ana sing siap lagi. Mau tak telepone wong iki. Dan itu banyak gitu. Ya, dan itu banyak ya. Kalau kemudian gak oleh gitu, nah nanti gimana kehidupan dia, siapa yang menanggung, kasih sayang dia dari mana? Kalau dilarang akhirnya gak karu-karuan. Orang-orang barat ya, memang tidak ada poligami di barat, tapi gondee banyak ya. Istrinya hanya 1, tapi simpanannya itu loh di mana-mana ada. Nah ini kan nggak beres ini, ya nggak beres. Jadi jumlah laki-laki itu lebih kecil daripada atau lebih sedikit daripada perempuan. Nah itu terus mau nggak mau gitu, ya. Siapa yang bertanggung jawab kalau seperti itu? Wa hadhihi ziyadatu tujibu ta'addud. Ya. Tambahan seperti ini, jumlah yang banyak seperti ini mengharuskan itu. Ada kesaksian doktor dari Mesir yang diundang di parlemen Paris.
pada tahun 1948. Dr. Muhammad Yusuf Musa dari Mesir. Waktu itu diundang di parlemen Paris untuk satu muktamar, ya. Muktamarnya itu adanya di Munich, ya. Jadi dia di Paris diundang untuk muktamar di Munich, Jerman. Tema muktamar saat itu adalah bahwa setelah perang Jerman Barat itu jumlah wanitanya terlalu banyak dibanding jumlah laki-lakinya. Salah satunya Muhammad Yusuf Musa ini diundang untuk mencari solusi. Kira-kira apa solusinya? Dikira solusi nggak cocok, solusi ini nggak cocok, solusi ini nggak cocok. Akhirnya dia mengusulkan salah satu solusi, yaitu harus ta'addud, poligami. Nah, pada waktu itu ada juga yang nggak setuju. Alah, itu nggak dikenal poligami dalam dunia Barat, karena memang gereja itu mengatakan tidak ada poligami dalam. Meskipun di dalam Injil tidak ada ayat yang melarang. Yang melarang itu adalah dulu sebelum agama Nasrani itu menguasai Romawi. Romawi waktu itu memang tidak ada tradisi poligami. Akhirnya tradisi Romawi itu seakan-akan menjadi bagian daripada ajaran Nasrani. Hanya dengan satu istri. Padahal Injil tidak pernah melarang. Ya. Akhirnya diterima dengan terpaksa usulan itu dan dianggap cukup baik. Setelah dia pulang ke Mesir, dia baca di satu media massa, ya, bahwa di kota Bonn, Jerman, itu ada demo yang meminta agar pemerintah mengesahkan undang-undang diberlakukannya atau diperbolehkannya poligami di kota Bonn, Jerman. Subhanallah, mereka nggak kenal Islam sebetulnya, tapi itu ada bagian daripada solusi. Kalau dilarang kayak tadi, ya, tadi wanita-wanita ini siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang jadi masalah di masyarakat kita adalah yang biasanya poligami itu preman, yang biasanya poligami itu sopir, maaf, sopir yang baik-baik, sopir yang tidak baik. Ya, akhirnya punya istri di Semarang, setelah itu ditinggal. Surabaya punya lagi, ditinggal lagi. Nyopir nang Jakarta duwe maneh, ditinggal meneh. Akhirnya nggak karu-karuan. Nah, itu yang kemudian di masyarakat kita trauma. Tapi kalau orang baik-baik, bertanggung jawab, ya kenapa ditolak? Ya, nah, itu yang keempat. Yang kelima, inna istidad ar-rajul lit-tanasul aktsar min istidadil mar'ah. Kesiapan seorang laki-laki untuk reproduksi itu lebih banyak daripada perempuan. Perempuan itu paling umur 45, 50 itu sudah. Sementara laki-laki itu sampai 60 itu kadang-kadang untuk talk chair. Laki-laki tidak ada jeda waktu men. Sementara wanita pakai mens, berarti pada saat mens tidak ada pembuahan. Ya. Itu dari sisi kesiapan untuk punya anak. Mana tadi? Ya. فهو مهيأ للعملية جنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة بين المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض. Ya. Ada lagi yang keenam. وقد تكون زوجها أقيمة لا تلد. Ada kemungkinan istrinya itu aqimah,
Akimah itu mandul, tidak bisa punya anak. Ini jalan kurangnya kayak apa ini? Sementara suaminya ingin punya anak. Kalau dipaksa ojo, gak oleh. Ya terus ya apa cek nelongsoe wong iki? Ada yang bertanya, gimana kalau yang mandul yang laki-laki? Hak wanita. Hak wanita untuk menggugat. Diteruskan atau kalau wanita itu misalnya, bisa aku mau negarakan, silahkan menggugat. Dia bisa mencari yang lain. Tapi jangan kemudian poliandri. Ya. Ya tidak boleh. Jelas iki suami pertama saya itu mandul, mulane aku golek sing nomor loro. Lah saiki aku hamil. Dadi wong wedok situ bojone loro. Ya enggak bisa. Ya, tidak boleh dalam aturan agama. Yang ketujuh, hikmahnya. Qad yujad inda ba'di rijal raghbatul jinsiyah jamihah. Kadang ada sebagian laki-laki itu memang libido seksualnya itu di atas rata-rata. Wong ini kini dikei situ kurang. Nah, aku sampean bertanggung jawab kalau dia lari ngulon ke sana, ngidul dono. Tanggung jawab nang Kupang kono. Ya, sampean bertanggung jawab. Karena memang dia itu diciptakan oleh Allah dengan libido yang ekstra. Ini kalau nggak dicarikan solusi yang halal, dia akan lari ke yang haram. Itu hikmah yang ke-7. Ya. Itu barangkali di antara hikmah diperbolehkannya ta'addud az-zawjat. Jadi ketika Allah itu membolehkan sesuatu, itu pasti di balik itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Pasti, ya. Kalau Allah itu melarang sesuatu, juga pasti di balik larangan itu ada madharat, ya, yang tersembunyi. Baik, ini kayaknya isyaknya sudah maju. Ini ada yang ditanyakan Pak, itu ada mic di depan. Satu aja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pembatasan angka kelahiran seperti di Indonesia ini dilakukan keluarga berencana, apakah diperbolehkan menurut Islam dan apakah pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi langsung saja menyikat waktu. Pembatasan, pengaturan jarak itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah dibatasi seluruh wae. Ya, siji wae kayak di Cina. Setelah kemarin gempa itu banyak orang-orang Cina yang menyalahkan pemerintah. Kan pemerintah Cina punya undang-undang anak hanya satu, laki perempuan sama saja. Pas bunyi gempa, anaknya situ mati pisan. Akhirnya banyak yang demo. Ini gara-gara pemerintah ini. Coba kalau diperbolehkan lebih dari satu, kan mungkin situ aja urip. Jangan situ mati pisan keberkan foto. Ya toh? Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau diatur jarak 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun itu silahkan. Zaman Nabi itu ada yang disebut dengan azl. Azl itu adalah menjaga bagaimana agar tidak terjadi pembuahan. Waktu itu belum ada kondom, belum ada alat-alat kontrasepsi yang lain, makanya caranya adalah dengan azl. Dan Rasulullah mengetahui kalau ada sahabatnya yang azl dan tidak melarang. Ya toh? Yang dilarang adalah tadi itu wis loro wae, itu yang tidak boleh. Telu wae itu tidak boleh. Tapi kalau diatur jaraknya, sehat, ya, perhatiannya cukup kepada anak ini, tak jarangkan misalnya 3 tahun dan seterusnya, silahkan. Ya, oke, itu ya. Nah, cukup kira-kira karena sudah mau azan Pak ya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.